Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Profesor Dr. Syamsia Badruddin MSI menjelaskan materi kuliah yang berjudul Cara Menyusun Polisi Brief untuk Kebijakan Sosial di Indonesia. Mengapa polisi brief penting dalam kebijakan sosial? Dalam dunia kebijakan publik, tidak semua gagasan besar dapat disampaikan melalui proses penelitian yang tebal dan penuh tabel statistik. Pengambilan kebijakan baik di kementerian, pemerintah daerah, maupun lembaga legislatif seringkali membutuhkan informasi yang ringkas, tajam, dan langsung pada inti persoalan. Disinilah polisi brief memainkan peran strategis. Polisi brief adalah dokumen singkat berbasis bukti yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan memahami suatu masalah kebijakan dan memilih opsi kebijakan yang paling tepat. Dalam konteks kebijakan sosial di Indonesia yang berhadapan dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kelompok rentan, polisi brief menjadi jembatan penting antara dunia akademik dan praktik kebijakan. Video pembelajaran ini akan menjelaskan cara menyusun polisi brief secara sistematis, kontekstual, dan relevan dengan realitas kebijakan sosial di Indonesia. Memahami hakikat polisi brief. Sebelum membahas langkah-langkah penyusunan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan polisi brief. Polisi brief bukanlah artikel ilmiah, bukan pula laporan penelitian lengkap. Ia adalah dokumen advokasi kebijakan berbasis data dan analisis yang ditujukan langsung kepada pembuat kebijakan. Ciri utama polisi brief adalah ringkas, umumnya 2-4 halaman, fokus pada satu masalah kebijakan utama, menggunakan bahasa yang jelas dan non-teknis, berorientasi pada rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Dalam konteks Indonesia, polisi brief sering digunakan oleh peneliti, dosen, LSM, think tank, maupun aparatur pemerintah untuk memengaruhi agenda kebijakan sosial. Polisi brief dan analisis kebijakan sosial. Polisi brief tidak dapat dipisahkan dari proses analisis kebijakan sosial. Ia merupakan produk akhir dari proses berpikir analitis yang sistematis. Sebagaimana ditegaskan oleh William N. Dunn, analisis kebijakan mencakup dimensi empiris, normatif, dan evaluatif. Ketiga dimensi ini harus tercermin secara ringkas dalam polisi brief. Artinya, polisi brief yang baik harus berbasis fakta dan data empiris, memuat nilai keadilan dan kepentingan publik, normatif, memberikan penilaian dan rekomendasi kebijakan, evaluatif. Langkah pertama, menentukan isu kebijakan sosial. Langkah awal dalam menyusun polisi brief adalah menentukan isu kebijakan yang spesifik dan relevan. Dalam kebijakan sosial, isu yang terlalu luas akan membuat polisi brief kehilangan fokus. Oleh karena itu, isu harus dipersempit dan dirumuskan secara jelas. Sebagai contoh, bukan sekedar kemiskinan, tetapi ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di perkotaan. Bukan pengangguran, tetapi kerentanan pekerja informal pasca digitalisasi layanan. Isu yang baik adalah isu yang aktual dan berdampak sosial luas, relevan dengan agenda kebijakan pemerintah, didukung oleh data dan temuan empiris. Langkah kedua, merumuskan masalah kebijakan. Setelah isu ditentukan, langkah berikutnya adalah merumuskan masalah kebijakan. Rumusan masalah adalah jantung polisi brief. Masalah harus ditulis secara singkat, padat, dan berbasis bukti. Dalam konteks kebijakan sosial Indonesia, perumusan masalah idealnya menjelaskan kondisi aktual, menunjukkan kesenjangan antara kondisi
menyebutkan kelompok yang terdampak. Contohnya, masalah tidak cukup dirumuskan sebagai bantuan sosial belum efektif, tetapi dijelaskan mengapa belum efektif, siapa yang dirugikan, dan apa implikasi sosialnya. Langkah ketiga, menyajikan bukti dan data pendukung. Polisi brief yang kuat selalu bertumpu pada evidence based policy. Data yang digunakan harus tetap kredibel, relevan, mudah dipahami oleh pengambil kebijakan. Dalam konteks Indonesia, data dapat bersumber dari BPS, kementerian, lembaga terkait, hasil penelitian akademik, laporan evaluasi program, data survei atau studi lapangan. Penyajian data sebaiknya di naratif bukan teknis statistik agar pesan kebijakan mudah ditangkap. Langkah keempat, menganalisis akar masalah. Berbeda dengan laporan deskriptif, polisi brief harus menunjukkan analisis, bukan sekadar paparan data. Analisis ini bertujuan menjawab pertanyaan, mengapa masalah kebijakan ini terjadi? Dalam kebijakan sosial, akar masalah bisa bersifat struktural, ketimpangan sosial, kelemahan institusi, administratif, data tidak terintegrasi, koordinasi lemah, regulatif, aturan tidak adaptif, sosial budaya, literasi rendah, resistensi masyarakat. Analisis akar masalah membantu pengambil kebijakan memahami bahwa persoalan tidak selalu terletak pada pelaksanaan di lapangan semata. Langkah kelima, menyusun opsi kebijakan. Setelah masalah dianalisis, polisi brief perlu menyajikan opsi kebijakan. Biasanya disajikan 2-3 opsi, bahkan terlalu banyak. Setiap opsi harus dijelaskan secara singkat, disertai kelebihan dan keterbatasannya. Dalam kebijakan sosial, opsi kebijakan dapat berupa perbaikan desain program, perubahan mekanisme penyaluran, penguatan koordinasi antar lembaga, pendekatan berbasis komunitas. Opsi kebijakan menunjukkan bahwa penulis polisi brief memahami kompleksitas kebijakan dan tidak menawarkan solusi tunggal yang simplistik. Langkah keenam, memberikan rekomendasi kebijakan. Bagian penting dari polisi brief adalah rekomendasi kebijakan. Rekomendasi harus jelas dan spesifik, realistis dan dapat dilaksanakan, relevan dengan kewenangan pembuat kebijakan, orientasi pada dampak sosial. Dalam konteks Indonesia, rekomendasi kebijakan sosial harus mempertimbangkan kapasitas pemerintah pusat dan daerah, kerangka regulasi yang berlaku, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Rekomendasi yang baik tidak bersifat normatif semata, tetapi operasional. Langkah ketujuh, menyusun struktur polisi brief. Secara umum, polisi brief kebijakan sosial dapat disusun dengan struktur judul yang kuat dan
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan memudahkan Anda dalam menyusun policy brief. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Syamsiah Badruddin, MC,